Bentuk lambang daerah Kabupaten Belu adalah perisai bersisi 5, mempunyai arti sebagai berikut. Perisai melambangkan alat perlindungan rakyat. Sisi 5 melambangkan Pancasila sebagai dasar negara. Warna dan isi lambang adalah, tata warna lambang berwarna merah keberanian, kuning keagungan, coklat ketabahan hati, hijau kemakmuran, putih kesucian dan hitam ketenangan atau keadilan, yang melambangkan warna kain tenunan rakyat Kabupaten Belu. Lukisan bintang berwarna kuning emas melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran sandang pangan. Padi 20 butir dan kapas 12 biji serta angka 1958 menunjukkan hari, tanggal, dan tahun terbentuknya Kabupaten Belu dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tihar melambangkan alat asli seni tari rakyat tarian likurai yang telah ada serta tumbuh dalam masyarakat Belu sejak dahulu, dan berkembang terus hingga sekarang. Kelewang dalam keadaan tersarung, terletak di antara warna merah dan kuning, melambangkan perjuangan keberanian, kesungguhan hati dan semangat. Pohon beringin melambangkan persatuan dan tempat rakyat berlindung, terletak di atas Tiber dan Kelewang. Di bawah bintang dan di atas pohon beringin, tertulis dengan kata Latin berbunyi, Belu, yang berarti, sahabat. Nama lain daerah Belu adalah, Rai Belu, Tasiveto, Vialaran Lamaknen, Manuaman Lakaan. Kata, Belu, menurut penuturan para tetua adat bermakna, persahabatan, yang bila diterjemahkan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia, berarti teman, atau sobat. Ini merupakan makna simbol yang mendeskripsikan bahwa, pada zaman dahulu para penghuni Belu memang hidup saling memperhatikan dan bersahabat dengan siapa saja. Namun secara politis, oleh pemerintah Belanda, Belu dibagi menjadi dua bagian yaitu Belu bagian utara dan Belu bagian selatan, yang hingga sekarang masih terasa pengaruhnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Belu pada akhir tahun 2017 adalah 213.596 jiwa, dibagi menjadi 106.782 jiwa laki-laki dan 106.814 jiwa perempuan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Belu adalah 216.780, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,40% per tahun, menjadikannya kabupaten dengan pertumbuhan penduduk tertinggi kelima di Nusa Tenggara Timur. 4,02% penduduk Nusa Tenggara Timur tinggal di Kabupaten Belu. Penduduk di Kabupaten Belu beragama Katolik 89,83% dengan diikuti Kristen Protestan 7,11%, Islam 2,76%, Hindu 0,12%, dan Buddha 0,01%. Berbagai bahasa dan budaya di Pulau Timor antara lain Dawan Uak Meto, Tetun, Kemak, dan Bunak merupakan beberapa bahasa yang dapat ditemukan di Kabupaten Belu. Secara adat istiadat dan kebudayaan, Kabupaten Belu merupakan masyarakat adat Timor, yang hidup dalam 4 kelompok suku bangsa dan bahasa. Penduduk Kabupaten Belu, kebanyakan orang Tetun. Selain orang Tetun yang berkonsentrasi di sebagian besar Tasiveto, terdapat juga orang Marae atau Bunak yang berkonsentrasi di hampir seluruh wilayah Lamaknen Utara dan Lamaknen Selatan,
serta beberapa perkampungan lain di Tasiveto. Orang Kemak yang berkonsentrasi di Sadi Tasiveto Timur, dan beberapa perkampungan lain di Tasiveto, serta orang Dawan R yang berkonsentrasi di Manlea dan Biudukfoho, wilayah Malaka. Bahasa daerah Kabupaten Belu adalah bahasa Tetun. Bahasa ini sama seperti bahasa daerah dari Kabupaten Malaka, karena kedua kabupaten tersebut memiliki satu nenek moyang. Daerah Kabupaten Belu pada umumnya terdiri atas daratan bukit, dan pegunungan, serta hutan. Daerah Belu tergolong daerah yang curah hujannya sedikit, yang secara tidak langsung, iklim tersebut mempengaruhi pola hidup dan watak keseharian masyarakat Belu. Tempat tinggal orang-orang Belu dahulunya, banyak berada di daerah perbukitan, yang dikelilingi oleh semak berduri dan batu karang, yang tidak mudah didatangi orang, dan hidup secara berkelompok. Dengan maksud untuk menjaga keamanan dari gangguan orang luar, maupun binatang buas. Rumah asli penduduk Belu bernama Lopo, yaitu rumah yang berbentuk seperti kapal terbalik dan ada yang seperti gunung. Atapnya menjulur ke bawah hampir menyentuh tanah. Dinding rumah terbuat dari pelepah gewang, tiang-tiangnya terbuat dari kayu-kayu balok, sedang atapnya dari daun gewang. Di bagian dalam rumah dibagi menjadi dua ruangan yaitu bagian luar diberi nama sulak, untuk ruang tamu, tempat tidur tamu, dan tempat anak-anak laki-laki dewasa. Pada bagian dalam disebut nanan, yaitu tempat untuk tidur keluarga dan tempat makan. Sebelum pengaruh agama masuk ke daerah ini, masyarakat di sini sudah mempunyai kepercayaan kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur, yang biasa mereka sebut dengan Uis Neno, Dewa Langit dan Uis Afu, Dewa Bumi. Banyak ragam upacara dan sesaji yang ditujukan kepada dewa-dewa tersebut, untuk meminta berkah kesuburan tanah, hasil panen dan lain-lain. Salah satu contoh adalah upacara Hamis Batar no Hatama Mamaik, suatu upacara sebagai tanda rasa syukur dimulainya musim petik jagung. Ada pula kerajaan terpenting di Kabupaten Belu adalah Loro Bauho Vialaran dan Lamaknen. Gereja tertua adalah Paroki Atapupu, Paroki Lahurus, Paroki Halilulik, Katedral Atambua, dan Katedral Nua lain. Tarian asli Belu, yakni Likurai, TB dan Bidu Kikit. Bahasa daerah terpenting yakni Tetun, Bunak, Kemak dan Dawan R. Lagu daerah terkenal yakni Oras Loro Malirin, Manumutin Torok, Olala, dan Lolon Gol. Hotel terkenal antara lain Hotel Matahari, Hotel King Star, dan Hotel Timor. Makanan terkenal yakni utmoruk, sambal tomat lahurus, bawang weluli, ikan atapupu, padi hae kesak, jagung bose, batardaan, tua mutin, dan roti paung. Gunung tertinggi, Foho Lakaan. Bukit-bukit penting, Lidak, dan Mandeu. Pelabuhan laut terpenting, Pelabuhan Atapupu. Bandara terpenting, A.A. Beretalo di Haliwen. Pintu imigrasi pos lintas batas negara, Gerbang Motaain, dan Gerbang Turis Kain.